Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana bro, malam hari ini kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency, terutama kita mengacu pada market cap dulu bro. Market cap ini sebenarnya recover sekitar 2,05%an ya, malam hari ini masih hijau. Fahrenheit Index berada di area 68. Nah kalau kita berbicara tentang harga Bitcoin gitu kan, Bitcoin ini lagi di apa ya, di kocok-kocok ya bro ya. Dia naik sampai 107, habis itu koreksi lagi, naik lagi sampai 107, koreksi lagi kayak gitu bro ya. Dan malam hari ini kalau kita lihat Bitcoin berada di area 104.900-an ya. Ethereum udah turun dari range harga 2,5 ribuan bro ya, kali ini di area 2,4 ribuan. Oke, terus kalau kita lihat juga untuk beberapa altcoin malam hari ini sebenarnya masih dalam kondisi yang cukup bagus recover ya. Cuman kan ya itu tadi bro, recovernya masih kecil-kecil banget gitu ya, nggak masalah lah ya. Terus kalau kita lihat untuk Pi Network sendiri juga berada di range 27, turun cukup dalam juga bro ya. Setelah dia sempat menyentuh di range 16 ya, dia turun kali ini di area range 27. Nah, kita cek ya bro ya untuk sektornya meme coin itu seperti apa. Untuk sektor meme coin sendiri malam hari ini ya, Shiba, Dogecoin, PP ini recover, Trump recover, Bong recover. Jadi kalau kita lihat bro, sebenarnya dari sektor meme coin itu 50/50 ya, 50% dalam koreksi, 50% masa recover gitu ya. Oke lah buat teman-teman semua ya yang mungkin mendengarkan saran dari saya untuk taking profit ya, mungkin tadi pagi ya kan, atau tadi siang gitu bro ya, mungkin hari ini malam hari ini bisa DCI kembali. Oke mantap. Nah, jadi di sini bro ada sedikit informasi tentang Pi Network ya, terungkap gitu kan. Jadi inilah 5 kendala besar Pi Network setelah peluncuran mainnetnya. Jadi kita ketahui sendiri, kita ketahui bersama bro ya, Picoin ini setelah listing ya kan, memang performanya luar biasa. Awal-awal saya membuat video tentang Pi Network ya, kalau kalian masih ingat loh ya. Pasca listing, silakan kalian jual dulu ya. Karena apa? Pasti akan terjadi yang namanya koreksi lumayan dalam. Kenapa saya bilang seperti itu dan statement saya seperti itu? Karena bro ya, Picoin ini membagikan token hasil farmingnya atau hasil penambangannya setelah fase mainnet. Nah otomatis orang-orang yang menerima token mengirim ke bursa dijual gitu bro ya, yang mengakibatkan apa? Harga bisa koreksi, dan ternyata ya koreksi gitu bro ya. Nah oke, jadi di sini kalau kita lihat perform harga yang mengecewakan dan minatnya aplikasi terdesentralisasi atau dApps di antara berbagai masalah lainnya. Setelah memunculkan keraguan terhadap komunitas kemampuan Pi Network dalam memenuhi harapan dari sekitar 60 juta user yang dikenal sebagai pioneers. Nah, berikut ini adalah 5 area utama yang dianggap kurang memuaskan dan menjadi sorotan para pengamat pada awal tahun 2025. Nah, yang pertama adalah kurangnya listing Pi Network. Nah, kalau kita berbicara tentang listingan, memang Pi Network itu cukup sedikit bursa yang udah ngelisting daripada Pi Network. Itu juga menjadi masalah, bro ya. Kenapa? Karena kalau Pi Network itu hanya listing di sedikit bursa, ya otomatis, bro ya, transaksi, volume, market cap itu ya akan berat gitu untuk mengalami kenaikan. Nah, semakin banyak bursa itu akan semakin bagus. Karena apa? Tidak semua negara itu mendukung bursa-bursa yang listing Pi Network gitu loh, bro ya. Oke, terus berikutnya di mana, bro ya? Saya yakin lebih memahami mengapa Pi tidak terdaftar di bursa besar seperti Binance, Coinbase. Kemungkinan besar tim inti Picore ya belum cukup transparan mengenai mekanisme penguncian dan pembakaran miliaran koin Pi yang saat ini dimiliki oleh PCT ya kan. Nah, jadi kemungkinan ini bro ya salah satu kendala kenapa Coinbase, Binance itu belum listing daripada Pi Network, kemungkinan ya belum terlalu transparan 100% ya kan tentang mekanisme
penguncian tokennya, mekanisme pembakaran dan sebagainya gitu ya. Coinbase, bursa kripto besar lainnya juga belum menunjukkan niat untuk melisting Pi. Hal ini semakin menambah kekecewaan di kalangan pioneers terkait potensi adopsi massal token tersebut. Meskipun begitu, Picoin itu udah ada lah ya di beberapa bursa seperti Max Global, OKX dan beberapa bursa lainnya. Dan di fase kedua yaitu harga Picoin itu gagal gitu kan memenuhi ya ekspektasi dari para usernya. Nah, user Picoin itu kan menargetkan harga seperti harga di mana ya? Harga yang cukup tinggi ya, Bro ya, sekitar 300 berapa ribu dolar gitu kan kalau nggak salah, Bro. Nah, jadi kalau kita mengacu, waktu itu saya sempat dibully juga, Bro, ya kan, karena saya memberikan statement tentang perhitungan harga antara supply ya dengan market cap. Oke, waktu itu ya Pi Network itu nggak ngikutin seperti itu, katanya seperti itu. Tapi kan nyatanya ya mau nggak mau kalau udah terjun di bursa ya tetap, Bro, mekanisme market cap dan supply itu berlaku ya. Jadi untuk melihat harganya ya seberapa tinggi market cap dibagi dengan circulating supply ketemu harga gitu, Bro ya. Jadi semakin sedikit circulating supply, maka untuk mencapai di harga yang cukup gede itu market cap juga nggak terlalu gede gitu loh ya, Bro ya. Oke. Yang ketiga adalah ketidakpastian seputar dana venture capital yang sudah dikeluarkan oleh pihak Pi Network beberapa hari yang lalu. Oke. Jadi di sini sekitar 100 juta US dollar ya, di mana itu adalah dana yang dikeluarkan oleh pihak Picoin untuk VC. Nah, janji investasi 100 juta US dollar itu biasa saja dihentikan sewaktu-waktu kalau mereka tidak melihat ada investor masuk atau dampaknya nihil, dan tulis salah satu pengguna dengan nada skeptisnya. Oke, yang berikutnya adalah minimnya aplikasi terdesentralisasi atau dApps dari Pi Network loh ya. Sebenarnya semakin banyak dApps untuk Pi Network itu akan semakin bagus, Bro ya. Maka kemarin pada tanggal 14 itu kan komunitas Pi Network itu menginginkan dApps yang udah dijanjikan oleh pihak core teamnya Pi Network tentang peluncuran 100 dApps. Nah, itu yang diharapkan oleh komunitas, dan ternyata pada tanggal 14 yang diumumkan adalah dana VC sebesar 100 juta US dollar. Itu membuat apa ya? Mungkin sebagian komunitas itu merasa kecewa. Nah, yang terakhir adalah masalah pada roadmap Pi Network. Nah, salah satu kekhawatiran besar lainnya adalah kurangnya transparansi dari pihak Pi Network pada April 2025, di mana Pi Network merilis roadmap 3 fase untuk proses migrasi mainnetnya. Namun tidak adanya jadwal waktu yang jelas dalam roadmap tersebut membuat banyak pengguna merasa frustasi. Jadi kalau kita lihat reaksi keras dari komunitas, terutama karena roadmap itu tidak mencantumkan perkiraan tanggal maupun proses audit untuk mengenai ketidaksesuaian dalam data penambangan historis. Nah, hal ini semakin memperkuat ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan proyek gitu ya, Bro ya. Jadi ya namanya suatu proyek itu ada pro ada kontra ya. Tetap ya orang-orang itu akan mencari celah untuk menjatuhkan suatu proyek bagi mereka yang nggak suka ya. Bahkan bagi mereka yang ikut farming, ikut nambang gitu, Bro ya. Itu kadang juga memberikan kritik yang bagus, tapi ya core team nggak ngedengerin kayak gitu loh ya. Jadi ya pro kontra juga hingga akhirnya yang awalnya ngedukung Pi jadi musuhin Pi gitu bisa juga. Tapi gini ya, Bro ya, kalau kita berbicara untuk Picoin ya untuk saat inilah ya, untuk jangka panjangnya sih masih ada kemungkinan besar bisa, Bro ya, bisa grow up gitu ya, bisa kembali, mungkin membuat all time high-nya bisa. Siapa tahu nih dalam waktu dekat Pi core teamnya ya kan membeberkan semua tujuannya oke gitu kan, memberikan announcement mungkin mekanisme pembakaran, memberikan announcement tentang open mainnet lagi, pelistingan bisa jadi, Bro ya. Oke, jadi buat teman-teman semua tetap semangat aja ya, kalaupun udah mulai recover nanti Picoin, kalau kalian udah profit ya silahkan taking profit, Bro. Oke, tetap semangat dan salam cuan.